sebagaimana ijtihad Bapak Imam, kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Para sahabat Heril Anos TV di mana saja Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Meskipun dalam setiap kesempatan pengurus LDII menyatakan bahwa LDII bukan sebagai penerus atau kelanjutan Islam Jamaah serta tidak menggunakan atau mengajarkan ajaran Islam Jamaah, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa LDII dan Islam Jamaah merupakan 2 sisi mata uang. LDII merupakan organisasi yang dibentuk oleh keamiran Islam Jamaah untuk menjadi kamuflase dari kelompok yang telah dilarang sejak 1971 melalui surat keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keberadaan LDII sebagai lembaga resmi itu menjadikan kelompok Islam Jamaah tetap eksis dan hingga saat ini masih mengajarkan ajaran takfiri serampangan, menganggap orang Islam selain warga Islam Jamaah LDII sebagai kafir, bahkan lebih buruk dari sekedar kafir. Padahal aku jelas liane Jamaah taek bonjrot, taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg ku lho. Liane Jamaah ngono kuwi ora kafir. Loh. Banyak sekali bukti yang menunjukkan keterkaitan antara Islam Jamaah dan LDII. Di antaranya, salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1293K garing Pitsus garing 2015 dengan terdakwa Adam Amrullah bin almarhum Haji Bastaman, menyebutkan salah satu pertimbangan majelis hakim pada halaman 17 dan 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa LDII dan Sengkom Mitra Polri merupakan bagian dari Islam Jamaah. Yang kedua, pernyataan Ketua Umum LDII Kriswanto Santoso bahwa LDII adalah bajunya Islam Jamaah. Kriswanto Santoso yang merupakan Ketua Umum LDII dalam sebuah acara perkemahan akhir tahun LDII, yaitu Perkemahan Cinta Alam Indonesia CAI di tahun 2008. Dalam kesempatan itu Kriswanto menyebutkan bahwa tugas organisasi LDII yang di zaman keimaman Abdul Dohir ada 3 dan pada zaman Abdul Aziz Sultan Aulia ada 4, yaitu pertama, menggambuhi, mendekati, melobi pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat terkait yang ada di lingkungan strategisnya. Yang kedua, menjadi baju jamaah, menutupi jamaah dengan fatona betona, sebuah strategi untuk menutupi rahasia ajaran Islam Jamaah. Yang ketiga, mengatasi, menangani gegeran, persoalan atau masalah. Dan yang keempat, membantu keimaman, meramut atau merawat jamaah. Apa sebetulnya tugas daripada organisasi sebagaimana ijtihad Bapak Imam? Kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Oleh karena itu, kalau pengurus organisasi sibuk untuk ke sana menghadiri ini, itu memang tugasnya, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak lancar 5 bab dan sambungnya. 5 bab sambungnya harus tetap. Ya. Jadi satu, gambui
Itu tugas pertamanya. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah, menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Itu tugas ketiga. Lah, adapun tugas yang keempat adalah membantu keimaman. Namanya membantu itu tidak merusui, harus seiring, karena membantu namanya. Membantu keimaman ngeramut jamaah. Ini yang terakhir ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh keimaman yang sekarang. Jadi supaya pengurus organisasi tidak hanya keluar saja, tapi juga punya kewajiban untuk membantu keimaman. Tujuannya supaya komunikasi juga lancar, ada seiring dengan tugas-tugas keimaman, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan seiring. Diharapkan di sini mekanisme musyawarah bisa jalan, segala sesuatunya jalan, maka kemudian organisasi ini bisa berjalan dengan baik, jamaah juga berjalan baik, tidak ada benturan antara keimaman dan organisasi, antara jamaah dengan organisasi tidak terjadi benturan. Itu 4 tugas pokoknya. Kriswanto juga menegaskan bahwa organisasi LDII berada di bawah kendali keimaman Islam Jamaah. Organisasi LDII tidak mempunyai massa dan dana. Yang punya massa dan dana adalah keimaman. Selanjutnya, sang ketua umum itu juga menyebutkan bahwa organisasi LDII bertugas menerjemahkan kebijakan keimaman yang bersifat rahasia ke dalam program kerja organisasi masyarakat modern, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Bahwa organisasi keluar itu harus menunjukkan diri sebagai orang nomor satunya di LDII, tapi ke dalam apa yang kita lakukan adalah dalam kendali keimaman. Kesimpulannya sekarang saya tanyakan, organisasi di atas keimaman atau di bawah keimaman? Di bawah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tapi jangan diutarakan keluar. Itu strategi ke dalamnya. Strategi ke dalamnya adalah kita ini di bawah keimaman, dalam kendali keimaman. Organisasi tidak punya massa, tidak punya uang, semua hasil musyawarah. Menurut saya inilah sebuah kelebihan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita harus tahu positioning dari organisasi itu, yaitu sekali lagi saya simpulkan di bawah keimaman. Fakta keterkaitan antara LDII dan Islam Jamaah semakin diperkuat dengan persyaratan untuk menjadi pengurus LDII harus memiliki kepahaman double, yakni memiliki kemampuan berinteraksi keluar dan ke dalam jamaah. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, maka keanggotaannya sebagai pengurus organisasi akan dimansuh atau dibatalkan oleh imam. Selain dari pernyataan sang ketua umum LDII, sang imam Islam Jamaah juga beberapa kali membeberkan sejumlah pernyataan yang membuktikan bahwa LDII adalah Islam Jamaah, Islam Jamaah adalah LDII. Antara lain, ketika sang imam Abdul Aziz Sultan Aulia menerangkan mengenai contoh penerapan strategi Fatona Betona Budi Luhur yang dilakukan oleh Haji Abu Bakar Siddiq, Bendahara DPP LDII, dan Hasin Nasution, pengurus DPP LDII yang ditugaskan untuk menggambuhi atau melobi ke Haji Ma'ruf Amin. Memang diperlukan. Sekarang ini jamaah sudah tingkatannya ya sudah menasional. Ya, jadi ya dari tingkatan kementerian, dari tingkatan ketua MUI, tingkatan kiai-kiai, ya itu sudah di situ ya sudah mengetahui semua bahwa
jamaah LDI itu sudah diketahui. Lah, maka di dalam jamaah perlu orang yang bisa menggambui, yang bisa mendekati dengan cara fatonah, bitonah, budi luhur. Walaupun tidak diomong di sana, wah kiai ini dipatonai, ini dibetonai, dibuduluhuri, tidak usah begitu. Praktek saja untuk kelancaran jamaah setempat. Untuk kelancaran jamaah setempat diusahakan di situ ada orang yang bisa menggambui, yang bisa fatonah, bitonah, budi luhur. Termasuk sebagai contoh di pusat Jakarta itu ada namanya Kiai Ma'ruf Amin. Lah, di antara jamaah ini ada yang bisa menggambui, yaitu namanya Hasim Nasution dan Sidik. Lah ini, dan Sidik itu apa? Haji Abu Bakar Sidik itu. Lah, itu ternyata ya bisa menggambui. Pak Muarab kemana? Ke Malaysia, diantar lah. Ada tujuan kemana? Diantar lah. Dengan demikian akhirnya baik kepada kita menilai bahwa EDI positif lah itu. Lah itu. Begitu pula pengurus di daerah-daerah dijatihadi supaya menggambui pejabat dan tokoh masyarakat. Fakta lain juga terungkap dari Mubalik Internasional Islam Jamaah Emir Rusikiani yang menyatakan bahwa organisasi LDI dibuat oleh keimaman sebagai bajunya Islam Jamaah. Tokoh pendoktrin utama Islam Jamaah LDI yang saat ini bertugas sebagai dai LDI di Sydney, Australia itu menerangkan bahwa organisasi LDI dibuat oleh keimaman untuk melindungi jamaah. Maksudnya melindungi kelompok Islam Jamaah. Sekarang organisasi. Ada yang organisasi nggak di sini? Enten ya? DPD dan DPD. DPW enten bukan? Kok mau menang kabeh aja putih plus lho. Enten apa? Ada enggak? Ada ya? DPP ada. Jamaah, saya bilangin ya, organisasi itu dibuat oleh keimaman aslinya untuk bajunya jamaah. Baju itu kan menutup aurat. Okay? Menutup aurat supaya nggak kelihatan. Lah, badan itu saudara jamaah dari kecil sampai gede itu berkembang. Kalau yang namanya baju saudara jamaah, misalnya baju untuk anak kecil, kok sudah nggak muat, ya diganti. Mungkin apa gimana lur? Bukan sejak kecil bajunya udah saya jahitin mahal ini, tahu-tahu besar. Ya toh, teteknya metu misalnya. Apa teteknya dikepras bros? Loh, supaya bajunya muat. Atau pantatnya udah mulai semok. Perempuan kan gitu, kalau udah mulai dewasa kan pantatnya semok. Apa ya pantatnya di yo jono klambine sing digedhekno. Ngerti maksud saya jemaah? Kalau yang namanya tutup itu ya fungsinya tutup. Bukan lu jangan besar-besar dong tete, ntar bajunya nggak muat. Nah, sama dengan kita jamaah saudara jamaah. Jamaah ini jalannya itu dengan berjamaah, beramir, berbeat, bertoat, sambung jamaah, adil. Lah ini jamaah harus selalu hidup. Para organisasi kerjanya mengakomodasi gimana kegiatan jamaah ini terjalan, bukan menghentikan. Emir juga menjelaskan kedudukan wakil 4, KU, dan lain-lain yang merupakan jabatan struktural dalam kalangan Islam Jamaah. Dalam kesempatan lain, Emir Rusikiani saat berceramah di depan jamaah LDI di Bekasi, dirinya mengaku sebagai Ketua Departemen Dakwah DPP LDI Angkatan Pertama. Bukan ngomong asal ngomong ya, saya punya dasar dan saya udah ngomong ya toh. Maksudnya saya punya dasar ngomong itu. Kadang contohnya kayak di apa namanya LDII. LDII ku asal usulnya apa bro seluruh? Tanya kadang organisasi ini fungsinya apa? Ya sing organisasi ringekno niki Lur nggih. Sebenarnya kan untuk nutupi jamaah. Artinya itu gini. Organisasi ini membungkus jamaah ini supaya di dalam ini tetap pemurnian dijaga. Kalau yang keluar saya yang dadaki.
Mestinya kan gitu aslinya. Aslinya lah ngono lho. Lho tapi ndiralah karena nangi malah organisasi meden-medeni jamaah, ojo nasihat amir, ojo nasihat jamaah. Iki bitona. Lho, tugasmu yang nutupi, ojo malah meden-medeni mbok jero. Emir menerangkan mengenai kedudukan Sengkom, Persinas Asad, DPP, DPW, unsur pengurus organisasi semuanya berada di bawah keimaman. Emir juga menjelaskan mengenai praktik komunikasi keluar dengan menggunakan metode Fatona Betona Budi Luhur, sebuah praktik dusta yang mirip dengan Taqiyah ala Syiah. Bukti-bukti ini semuanya memperkuat bahwa LDII adalah reinkarnasi dari Islam Jamaah. Antara Islam Jamaah dan LDII adalah satu kesatuan, satu tubuh, dua wajah. Pernyataan Cak Emir, demikian panggilan akrab dari tokoh pendoktrin utama Islam Jamaah itu, menyebutkan bahwa organisasi LDII, Persinas Asad, dan Sengkom Mitra Polri adalah semuanya hanya dapuan saja. Adapun tugas pokok dari seluruh pengurus organisasi itu adalah tetap menetapi sambung jamaah. Quran di jamaah untuk masuk surga selamat dari neraka, isine beramir, berbeat, bertoat karena Allah. Isine asline ngono kuwi, ben iki lancar di gekno organisasi. Lah ngoten lho, Lur. Cina sing dadi Senkom. Senkom iki asline apa, Lur? Kula takoki Senkom iki asline apa? Saya kalau ikut terus terang Senkom itu ya untuk komunikasi jamaah. Kalau ada event-event jamaah bisa komunikasi lebih lancar. Kalau ada pemberitahuan apa-apa ada bajunya Senkom. Ini adalah bukti kuat bahwa semua pengurus organisasi underbau Islam Jamaah itu adalah pengikut Islam Jamaah semua. Dan orang yang bukan sebagai pengikut Islam Jamaah tidak ada jalan untuk menjadi pengurus LDII. Bukti lain keterkaitan antara Islam Jamaah dengan LDII juga terlihat dari kehadiran Imam Abdul Aziz Sultan Aulia dalam setiap acara resmi yang dilaksanakan oleh LDII. Seperti pada pembukaan Munas LDII ke-9 tahun 2021 yang namanya disebut oleh Presiden Jokowi dalam pidato sambutannya. Gespo beserta para alim ulama, Dewan Penasehat, DPP, LDII, Bapak Kiai Haji Sultan Aulia Abdul Aziz, juga hadir dalam acara pembukaan dan penutupan kegiatan perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia CAI di bumi perkemahan Kosambiwojo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Nama Abdul Aziz Sultan Aulia disebut dalam sambutan Wakil Bupati Jombang dan juga disebut oleh MC agar tampil berfoto bersama Wakil Bupati. Di dalam acara perkemahan akhir tahun CAI, sebuah kegiatan penggemblengan remaja LDII, Sang Amir Abdul Aziz Sultan Aulia juga hadir. Dalam acara Rekernas LDII tahun 2018 di Pondok Minhajur Rasidin Pondok Gede, Sang Amir atau Imam Besar LDII itu tampil berfoto bersama dengan Presiden RI di panggung. Intinya bahwa seluruh pengurus LDII adalah pengikut Islam Jamaah, mulai dari anggota Dewan Penasehat, Wakil Sekretaris Dewan Penasehat, Ketua Umum, Ketua DPW sampai ke pengurus cabang dan anak cabang, semua adalah pengikut Islam Jamaah yang dikatakan sebagai jamaah yang memiliki kefahaman double. Artinya, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang penting atau pejabat di luar kalangan Islam Jamaah. Dengan kata lain, mereka yang duduk dalam jajaran pengurus LDII itu adalah orang-orang pengikut Islam Jamaah yang ahli dalam bertakiyah atau bermuka dua. Bukti lain juga bisa dilihat dari kitab-kitab, buku-buku dan makalah yang menjadi buku bacaan warga LDII. Semuanya adalah produk Islam Jamaah. Secara jelas, Emir Rustikiani Cak Emir menerangkan bahwa makalah yang disampaikan dalam perkemahan tahunan LDII yang disebut sebagai campaign CAI disusun oleh mereka-mereka yang dipilih oleh Imam Islam Jamaah. Saudara jamaah, dua makalah ini
ini bukan barang murah. Yang bikin ini saudara jamaah, individunya dipilih oleh Bapak Imam. Setelah jadi ditashehkan, yang nungguin Bapak Imam langsung, wakil 4, paku bumi, dan orang-orang yang dipilih oleh Bapak Imam. Pakar-pakar, tujuannya satu, apa? Memberi materi jamaah supaya jadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Menolong jamaah untuk bisa masuk surga sama di neraka. Jadi ini makalah sudah dapat dari sini, dibacain di kelompok, dideleh plek, salah. Boten-boten. Kitab-kitab himpunan yang dijadikan rujukan dan bahan materi pengajian di kalangan pengikut Islam Jamaah juga tertulis dengan jelas bahwa kitab-kitab itu hanya diperuntukkan bagi internal warga LDI. Dalam sebuah penggerudukan yang dilakukan oleh 7 ribuan massa warga LDI di kompleks kantor MUI Surakarta pada Sabtu 6 November 2021, Korlap massa yakni Mirzan Muhammad Jauhar yang memimpin doa ketika itu melantunkan sebuah penggalan doa yang khas dan hanya ada di kalangan pengikut Islam Jamaah. Dalam doa itu secara jelas sang Korlap menyebut imam-imam kami, dan tentu saja yang dimaksud adalah jajaran keimaman Islam Jamaah mulai dari imam pusat sampai imam kelompok. Allahumma anji a'immatana. Amin. Anji jamaah. Amin. Allahumma barik a'immatana. Amin. Allahumma barik jamaatana. Amin. Allahumma ansur a'immatana. Amin. Allahumma ansur jamaatana. Amin. Allahumma natina ba'ahlina. Amin. Wa jamaatana. Amin. Wa a'immatana. Amin. Minal qawmi zalimin wa alihim. Amin. Allah wasbida wa ta'ala man zalamana. Amin. Allah wasbida wa ta'ala man afsadana. Amin. Dari banyak bukti itu, maka pernyataan sejumlah pengurus dan warga Islam Jamaah yang menyebutkan bahwa Islam Jamaah bukan LDI atau LDI bukan Islam Jamaah sesungguhnya adalah dusta belaka. Itu adalah bagian dari praktek takiyah atau dusta yang dibungkus dalam istilah fatona bitona budi luhur. LDI adalah reinkarnasi dari Islam Jamaah, atau kita meminjam istilah yang digunakan oleh Ketua Umum LDI Kriswanto bahwa LDI adalah bajunya Islam Jamaah guna melindungi dan menutupi praktek ajaran dan amalan yang menyimpang yang pernah dilarang oleh negara, dan sampai sekarang larangan tersebut belum pernah dicabut. Organisasi LDI dibentuk untuk memberikan keleluasaan kepada jajaran keamiran untuk terus melancarkan aksinya menipu, memperdaya pengikutnya dengan berbagai bentuk pungutan liar yang dibungkus dengan istilah infak, sedekah, dan pembelaan, sekaligus membantu keamiran Islam Jamaah melancarkan dusta kepada alim ulama, pemerintah, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka agar segera sadar dan membubarkan diri, menghentikan aksi kejahatan luar biasa yang mereka lancarkan sejak lama dan telah memakan banyak korban itu. Atau bila mereka enggan membubarkan diri, semoga negara segera mengambil tindakan tegas dan tepat. Sekian celotehan.